RRI Pro 1. Laporan terkini. Ya, selamat pagi pendengar. Di saat ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter RRI Sumba. Ada Jerry Lende yang akan menyampaikan informasi laporannya terkait dengan distribusi logistik yang saat ini berada di kantor KPU Sumba Barat. Ya, silakan Jerry, laporan Anda. Ya, benar sekali rekan Pongki dan pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami dapat melaporkan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, di mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat saat ini dari pagi tadi sudah melakukan pergeseran logistik pemilu untuk pemilu 14 Februari 2024 ini. Dan pergeseran logistik pemilu ini digeser langsung sampai ke tingkat TPS. Dan tadinya diawali dari pergeseran kepada daerah-daerah yang cukup jauh dari sentral kota Wetobubak atau tepatnya kantor KPU Kabupaten Sumba Barat, sehingga kemudian memudahkan pergeserannya karena beberapa faktor, diantaranya faktor cuaca yang mempengaruhi keterlambatan pengiriman logistik. Dan untuk kepastiannya seperti apa pergeseran logistik ini, saya sudah bergabung dengan Ketua Komisioner Pemilihan Kabupaten Sumba Barat, Bapak Teguh Raharjo. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi. Ya, terkait tentang pergeseran logistik pemilu ini, Pak Teguh, seperti apa persisnya yang kemudian dapat dipastikan bahwa di hari ini pergeseran logistik ini akan dipastikan bahwa akan selesai pergeserannya ke sejumlah TPS yang ada di sejumlah wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Sumba Barat. Baik, terima kasih untuk Sumba Barat. Kami sampaikan pergeseran logistik itu baru dilaksanakan hari ini dari kabupaten langsung ke TPS-TPS. Sumba Barat ini memang pemberlakuannya mungkin tidak sama dengan kabupaten-kabupaten lain, mungkin ada yang sudah H-2 dan seterusnya. Di Sumba Barat ini karena jumlah desanya, jumlah kecamatannya hanya 6 dengan jumlah desa 74 dan 405 TPS. Sehingga kami melihat bahwa pendistribusian itu dilakukan H-1 masih bisa dijangkau. Dari hasil rute yang telah kami buat, ada 2 bahkan 3 kecamatan terjauh itu yang sudah didahulukan untuk proses pendistribusian tadi pagi setelah pelepasan oleh Pak Bupati. Kedua kecamatan itu sudah dilakukan pendistribusian terlebih dahulu untuk bisa mencapai ke lokasi-lokasi TPS lebih cepat dari yang diperkirakan. Karena melihat kendala kita di sini sebenarnya untuk wilayah-wilayah semua dapat dijangkau, tetapi dengan kondisi cuaca hujan ini yang sedikit terganggu, tetapi sepanjang ini proses itu masih semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan proses pendistribusian ini terus berjalan. Kami perkirakan paling lambat sore jam 3, jam 4, semua proses pendistribusian sudah boleh selesai. Pak Teguh, selain faktor cuaca, apalagi yang menjadi faktor-faktor kendala yang dihadapi oleh penyelenggara khususnya di Kabupaten Sumba Barat? Untuk faktor-faktor lain dari segi geografis sebenarnya tidak terlalu. Hanya cuaca selain hujan, karena mengakibatkan hujan ada 2 desa yang harus melewati sungai. Yang artinya kami menyesuaikan dengan kondisi sungai tersebut. Kalau surut bisa dilewati oleh kendaraan truk, tetapi kalau misalnya sampai dengan sebentar belum surut, maka alternatif lain bisa menggunakan kendaraan lain ataupun dengan dipikul untuk menyeberangi sungai itu, kemudian nanti akan digunakan kendaraan lain di seberang sungai. Serasa kalau kendala hanya itu, tidak ada kendala-kendala lain yang terlalu berarti kalau kami di Sumba Barat. Ya, Pak Teguh, berhubung dengan saat ini cuaca yang ekstrim dan cukup mengganggu stabilitas mobilitas daripada pergeseran logistik dan juga pelaksanaan pemilu. Kalau kesiapan Komisi Pemilihan KPU Sumba Barat itu untuk memastikan TPS-TPS di tingkat penyelenggara di tingkat TPS sudah siap, ini seperti apa? Baik,
kami dari awal kepada PPK, PPS, dan juga KPPS sudah menyampaikan bahwa pemilu ini dalam waktu yang mungkin akan cuacanya sedikit ekstrim dengan curah hujan yang cukup tinggi. Sehingga pembuatan TPS itu kami sarankan untuk dibuat sebaik mungkin, sekokoh mungkin, dan ada beberapa TPS yang menggunakan fasilitas-fasilitas gedung pemerintah. Tetapi memang ada beberapa tempat yang tidak memiliki gedung, itu mau tidak mau harus tetap membuat tenda atau TPS itu dari bahan-bahan kayu, yang tentunya dari pantauan kami selama ini, walaupun tidak seluruhnya kami pantau, tapi melalui PPK dan PPS kami, proses pembuatan TPS itu sudah sesuai dengan ketentuan dan standarnya, khususnya untuk terlindungi dari cuaca hujan dan juga banjir dan lain sebagainya yang mungkin mengganggu proses di TPS itu. Baik, Pak Teguh, terima kasih atas konfirmasinya. Baik, terima kasih. Ya, pendengar di manapun Anda berada dan rekan Pongki, itulah informasi yang disampaikan oleh Ketua Komisioner Kabupaten Sumba Barat terkait tentang persiapan dan pergeseran logistik untuk pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 esok harinya. Dan juga kami dapat menginformasikan bahwa Komisi Pemilu Kabupaten Sumba Barat memastikan semua TPS itu akan berada pada TPS yang ramah disabilitas, dan artinya itu sudah disiapkan termasuk kepada mereka yang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus, pemilih yang berkebutuhan khusus itu sudah disiapkan ruang khusus atau tempat tersendiri untuk kemudian menjadi skala prioritas untuk dilayani oleh pihak penyelenggara di tingkat KPPS pada saat berlangsungnya pemilu pada esok harinya. Demikian dapat dilaporkan dari Kabupaten Sumba Barat. Kami kembalikan ke Pro 1 Kupang, Pongki. Baik, terima kasih laporan Anda, Jerry Lende dari RRI Sumba. RRI Pro 1